Anda datang untuk mengantar suami-suami Anda dalam perjalanan terakhir mereka. Anda, Kami tidak di sini untuk pemakaman. Kami di sini untuk membagi harta keluarga. Siapa dia antara kalian yang ingin papan pecah ini? Karena itu, Bernie Fury, Emi yang pamannya. Sejujurnya, saya akan menjadi murid Dewa Perang Qingluan, memimpin pasukan perkasa, dan menguasai dunia. Keluarga Shao di tangan saya, dapat berakhir. Sekarang saya telah memasuki lembah Raja Obat. Di masa depan, saya akan mengendalikan hidup dan mati dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dengan saya di keluarga Xiao, pasti akan makmur selamanya. Sekarang saya dihormati sebagai anak angkat perempuan CEO teratas negara Shay. Di masa depan saya akan bekerja sama dengan grup Feng Yun dan keluarga Xiao pasti akan menjadi keluarga kelas atas. Anda, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Xiao Zhengguo, Anda sudah tua dan tidak berguna. Satu-satunya ahli waris keluarga Xiao adalah orang bodoh seperti ini. Di tangan Anda keluarga Xiao hanya sebisa menuju kehancuran. Anda, kakek dan cucu, seperti papan pecah ini. Orang tidak berguna harus disingkirkan dari pintu. Keluarga Xiao saya penuh dengan martir setia. Sekarang tubuh mereka belum dingin. Tetapi Anda berani menghina kami seperti ini. Bah! Omong kosong apa martir setia? Bukanlah urusan saya. Bukan saya yang membuat mereka mati. Apa yang Anda lakukan? Orang tidak berperasaan. Surga tidak akan mengampuni Anda. Mulai sekarang, keluarga Xiao akan berada di bawah kendali kami. Fan, apakah Anda baik-baik saja? Dengan melakukan ini, FFND udah terus disambar petir. Ya ampun, Anda membuat saya ketakutan setengah mati. Tetapi yang seharusnya menerima balasan. Harusnya Anda kan, anggota keluarga Xiao Anda hampir semua mati. Hanya orang bodoh ini yang tersisa. Bahkan melanjutkan keturunan keluarga menjadi masalah. Keluarga Xiao Anda tidak akan memiliki keturunan. Dia mati begitu saja? Sial sekali. Ayo pergi untuk menghindari dihantui roh dendamnya. Berhenti. Segala sesuatu dari keluarga Xiao bisa diberikan kepadamu. Tetapi Gyoku tidak bisa diberikan kepadamu. Orang bodoh ini sepertinya sudah sadar. Sekarang, segala sesuatu dari keluarga Xiao milik kita. Kau, seorang bodoh, tidak punya hak mewarisi. Bagaimana dengan aku? Fan adalah ahli waris keluarga Xiao. Dan aku tunangannya. Apakah aku punya hak mewarisi harta keluarga Xiao? Apakah kau juga ingin bagian dari keluarga Xiao? Apapun yang kau inginkan katakan saja. Mengingat kita berdua, termasuk dalam 4 kecantikan Jiang City, aku bisa memberikannya kepadamu. Aku tidak ingin apa-apa. Berikan Giofan kepadanya. Su Yuyan, apakah kau gila? Sekarang je keluarga Xiao tidak punya ahli waris lagi. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk melarisakan diri dari orang bodoh ini. Su Yuyan, kau hanyalah aib dari 4 kecantikan Jiang City. Tanpa keluarga Xiao, tidak ada 4 kecantikan Jiang City. Apakah kau yakin kau hanya ingin barang rongsokan ini? Tentu. Baik. Selamat yang mulia. Selamat yang mulia.
Hari ini Anda secara pribadi memimpin pasukan Changlong untuk menerobos ibu kota musuh, meraih kehormatan militer, mengusir musuh ke tempat terjauh, dan mencapai prestasi yang selalu Anda impikan. Sudah waktunya pulang. Ibu angkat. Apa yang membawamu ke sini? Su, hari ini aku punya dua hal. Pertama, Dewan telah memutuskan untuk mengembangkan sebidang tanah di Jiang City senilai lebih dari 10 miliar yuan. Anda lebih familiar dengan tempat ini, jadi aku telah memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepada Anda untuk memegang kendali penuh. Ibu angkat, jangan khawatir. Aku pasti akan menangani semuanya dengan sempurna. Bagaimana dengan hal lainnya? Beritahu semua orang, kerahkan seluruh orang untuk menemukan pemilik setengah giok ini. Dia adalah anakku yang hilang lama dan juga pemimpin masa depan, Grup Feng Yun. Siapapun yang bisa menemukannya, aku jamin dia akan langsung naik ke puncak. Giok ini? Mungkinkah? Ada apa denganmu? Apakah kamu pernah melihat liontin giok ini? Tidak. Banyak liontin giok serupa di dunia ini. Pasti aku salah ingat. Selain itu, bagaimana mungkin si idiot itu menjadi putra ketua wanita? Cari dengan teliti. Kayak Ibu Baptit, aku akan mencari di mana-mana untuk menemukan tuan muda untukmu. Jika aku bisa membawa kembali tuan muda, aku bahkan mungkin menjadi nyonya muda dari grup Feng Yun di masa depan. Ini ditinggalkan oleh tamu sebelumnya. Makan cepat. Anak baik, aku tidak suka makan daging. Kamu dia perlu makan lebih banyak agar sembuh. Ketika aku dibayar, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika kamu tidak makan, so aku juga tidak mau makan. Hei, makanlah. Manajer, apakah Anda membayar gaji? Beraninya kau minta gaji? Aku mempekerjakanmu hanya karena kau agak menarik. Tapi kau, tamu itu senang setelah minum, apa salahnya menyentuhmu beberapa kali? Pelanggan adalah raja. Tidakkah kau mengerti ini? Dan, Usep, kau bawa si bodoh kecil ini ke sini untuk makan minum gratis setiap hari. Aku belum meminta uang darimu. Itu sudah belas kasih besar dariku. Pergilah. Xiaofan, Beraninya kau mencuri daging? Kami tidak mencuri apapun. Ini adalah... Aku tahu. Kau orang jahat. Kau mengganggu kami. Aku akan memukulmu. Xiaofan. Kau anak nakal. Fan, manager. Berhenti berkelahi. Fan, berhenti berkelahi. Kalian semua berhenti berkelahi. Pergi. Fan. Fan, ada apa denganmu? Aku ingat. Aku adalah dewa tanpa tanding. Fan, Fan jangan menakutiku. Fan, Sudah pecahkan terjadi membuat keributan. Kau. Ibu Lin, kau datang tepat waktu. Aku melihat mereka sedang mencuri makanan di perusahaan dan aku menangkap basah mereka. aku paling harus mencuri makanan. Itu adalah sisa makanan dari pelanggan. Su Yuyan, menggelikan. Kau di sini, bekerja sebagai pelayan saja, sudah buruk, tapi kau bahkan mencuri sisa pelanggan. Wang Chai. Lihat, benar makan. Maksudkan untuk anjing, bukan untukmu.
Hei, ibu tua. Aku melihat giok liontin yang terlihat seperti milik tuan muda. Apa? Kau sudah menemukan anak saya? Baik, aku akan segera datang. Ibu Fang, Ibu Baptis. Ibu Baptis, lihat. Ini dia, Benar. Ini Liontin Giok anak saya. Nona Fang. Saya telah menyuruh orang mencari. Tetapi tidak ada yang menemukannya. Tapi jangan khawatir. Tuan muda pasti pernah di sini. Liontin Gioknya tertinggal di sini. Periksa rekaman pengawasan. Cepat, periksa rekaman pengawasan. Jangan khawatir. Saya sudah menyuruhnya dilakukan. Susu, mencari melawusam murli Korean yang baun. Sesenada kita menemukan anak saya akan menanyakannya, apakah dia punya pacar. Jika dia tidak punya, saya pikir kamu yang paling cocok. Ibu Baptis, sesungguh? Terserah Ibu Baptis. Dokter, dia hanya memukul kepalanya dan mendapat benjolan. Bagaimana bisa itu kanker otak? ya, dokter. Mungkinkah rumah sakit Anda melakukan kesalahan? Dokter, anak ini yang memang biasanya agak bodoh, tapi tidak mungkin dia menderita kanker otak. Semuanya, jangan khawatir. Belum dikonfirmasi. Kita perlu melakukan matriks Tuan komprehensif sebelum kita dapat mengonfirmasi siapa di antara kalian yang keluarga. Tanda tangan dulu. Setelah menandatangani, kita akan melakukan pemeriksaan. Saya akan menandatangani. Saya pacarnya. Pacar tidak bisa. Harus cuci anggota keluarga pasien yang menandatangani. Tidak, dokter. Mungkin Anda tidak mengerti situasinya. Selama bertahun-tahun, saya selalu yang merawatnya. Ya, Dr. Lee, tolong buat pengecualian. Bukan saya tidak mau membuat pengecualian, tapi terutama karena rumah sakit punya aturan. Dan tanda tangan pacar tidak memiliki efek hukum. Yang lebih baik Anda cepat dan bawa keluarga pasien ke sini. Dokter, tunggu sebentar. Kamu sudah kembali begitu cepat? Apakah kamu membawa keluarga? Kalau begitu cepat, biarkan keluarga datang dan tanda tangan. Sekarang saya istrinya. Ini dokter, coba permen pernikahan. Saya akan menandatangani. Sial, 3 tahun penuh. Itu The Verdini. Kapan ini akan berakhir? Masa 3 tahun telah berakhir. Guru telah bangun. Bagus, guru akhirnya bangun. Ya Linglong, Raja Obat. dulu karena orang penting dari keluarga Xiao, aku membuat pengecualian untuk membiarkanmu masuk ke lembah Raja Obat. Tapi siapa sangka bahwa 3 tahun telah berlalu dan kau masih tidak terampil. Setiap hari kau hanya bisa melakukan pekerjaan rumah. Kau benar-benar kayu busuk. Namun mengingat kau telah setia selama bertahun-tahun, aku akan memberimu status murid sektor luar. Hari ini ikut aku ke kota Jiang untuk mengobati orang penting. Baik. Akhirnya aku berhasil melewatinya. Lembah Raja Obat adalah tanah suci hari ini. Bahkan jika itu anjing, itu tetap anjing di atas 10.000 orang. Masa 3 tahun telah berakhir. Guru telah bangun. Shimeng, turunkan perintah. Siapkan jet tempur untukku. Kita akan pergi ke kota Jiang. Aku ingin menjadi yang pertama untuk memberi hormat kepada guru besarmu. Kota Jiang, guru aku sangat akrab dengan kota Jiang. Aku mengajukan untuk pergi bersama. Untuk merawat guru dengan hati-hati dan juga untuk mengandalkan kecemerlangan guru besar. Baik, guru besar pasti akan sangat senang melihatmu. Sekarang kan aku telah menjadi murid Dewa Perang Qingluan, memegang pasukan berat dan mengaji kekuatan atas dunia. Ye Linglong, Lin Susu, kau mungkin bahkan tidak bisa mengalahkanku. Dokter, bagaimana keadaannya? Kabar baiknya adalah kami telah mengesampingkan kemungkinan tumor. Kabar buruknya adalah kami tidak bisa menentukan kapan dia akan bangun. Maksudmu, dia mungkin
tetap seperti ini selamanya? Mungkin. Semuanya akan baik-baik saja. Nepmi bagaimana bisa membaik? Seluruh keluarga miskin dan bodoh membuat dirimu bangkrut untuk menyelamatkan si bodoh kecil. Semua uang itu hanya terbuang sia-sia. Wah, kakak iparku. Apa yang membawamu ke sini? Apa maksudmu, saudara ipar? Aku benar-benar tidak mau mengakui bahwa kami memiliki saudara miskin sepertimu. Tapi siapa nih yang senang bahwa Tuan Mudalin menyukai putrimu? Apa Tuan Mudalin? Oh, aku benar-benar tidak mau melihatmu. Hidup susah seperti ini. Jadi aku khusus mencari perjodohan yang bagus untuk keponakanku. Tuan Mudalin itu kaya dan berkuasa. Dia 1000 kali lebih baik daripada orang bodoh ini. Oh, berhentilah. Terima kasih atas kebaikanmu, Paman. Tapi aku sudah menikah dengan Fan, Paman Bibi. Datanglah dan coba permen pernikahan. Tanpa izin kami, beraninya kau menikah dengan orang bodoh ini? Sujanggu, lihatlah apa yang telah dilakukan putrimu. Kau sebagai ayah, tidakkah kau malu? Aku sebagai paman akan kehilangan muka di masa depan. Aku akan memukulinya sampai mati hari ini. Katakan padamu, apapun yang dilakukan putriku, bukan tempatmu untuk memukulnya. Aku meludahimu, Sujanggu. Orang tua bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah orang kaya? Aku dengan baik hati memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Betul. Yang aku khawatir kau bahkan tidak mampu membiayai pernikahan, bukan? Kau pantas miskin seumur hidup. Aku katakan padamu, aku, Sujangwo, meskipun harus menjual segalanya, tidak akan pernah membiarkan putriku menderita. Di Turacina pernikahan akan diadakan, tetapi juga akan diadakan dengan megah. Biarkan kalian semua melihatnya. Baiklah, kami akan tunggu dan lihat. Rick tidak tahu terima kasih. Kakek, hari ini adalah hari aku menikah dengan Fan. Aku harap kau sedang menonton dari surga dan dapat memberkati Fan agar segera bangun. Li, hari ini adalah hari besar Yan. Kapan kau datang? Apa? Kau tidak bisa datang? Abersyandau sekian tahunan sekarang mai. Jika tidak ada satu pun tamu? Sangat sepi, ya? Pasti tidak ada yang mau. Minum anggur pernikahan putrimu, bukan? Tidak heran ya tidak ada yang datang. Kau hanya menyajikan tamu. Dengan hal-hal ini, itu terlalu sederhana. Bahkan anjingku makan lebih baik daripada ini. Kau? Jika kau di sini untuk minum anggur pernikahan, aku menyambutmu. Jika kau di sini untuk menertawakan, tolong pergi sekarang. Cukup biarkan aku minum. Jus kelapa ini, aku tidak berada di tingkat yang sama sepertimu. Aku hanya minum Mautai. Betul. Jika kau mengusir kami, siapa yang akan makan pesta burukmu? Siapa bilang tidak ada yang datang? Kakek pekerjamu ada di sini. Kakek pengirimmu ada di sini? Kakek kurirmu juga ada di sini? Apa yang membawamu ke sini? Su, kudengar kamu akan menikahkan putrimu hari ini, jadi saya khusus datang untuk minum. Ya Su, acara besar milikmu, dan kamu bahkan tidak berkata sepatah kata. Apakah kamu tidak memperlakukan kami pekerja sebagai teman, ha? Benar. Ini, ambillah. Saya tidak bisa menerima suang ini. Ayo, ambillah. Situasi keluargamu, kami semua tahu. Ini salah niat baik para pekerja. Kalau tidak, datang ke sini. Dan makan minum gratis akan terlalu canggung. Tepat. Su, apakah ada seseorang membuat masalah di sini? Jika diperlukan, kami para saudara akan datang membantu. Cepat panggil Tuan Mudalin. Semuanya cari kursi untuk duduk. Duduklah di mana saja yang kamu suka. Itu lihat di TV bahwa ketika menikah, mereka selalu bertanya apakah mereka mau atau tidak. Saat ini, mari kita bersenang-senang. Dan saya juga ingin menjadi pembawa acara. Bagus. Apakah itu boleh? Boleh. So, apakah kamu mau menikahi pria ini atau tidak? Entah dia sakit atau tidak, kaya atau miskin, kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Sampai selamanya? Saya mau. Bagus. Sobat, saya tanya kamu. Kamu mau menikahi gadis ini atau tidak? Entah dia sakit atau tidak, cantik atau jelek, kamu tidak akan pernah meninggalkannya sampai selamanya? Kami mau. Bagus. Hebat, benar-benar hebat. Hampir membuatku main game.
Tuan Muda Lin, Anda akhirnya datang. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini Lin Audian, Tuan Muda Lin. Saudara perempuan Tuan Muda Lin telah mengakui ketua grup Feng Yun sebagai ibu baptisnya. Saya pikir semua yang hadir tahu tentang grup Feng Yun, kan? Naru adalah perusahaan terkemuka teratas negara kita bernilai triliunan. Zhang Qingshan, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Keponakanmu sangat cantik. Tuan Muda Lin, tidak hanya itu. Sampah kecil itu dulu adalah orang bodoh dan sama sekali tidak mengerti cinta. Keponakanku. Masih perawan kan? Paman Bibi, apa maksud kalian? Apa maksud kalian? Tentu, Sam, untuk menemukan suami yang baik untukmu. Selama kau menikah dengan Tuan Muda Lin, kekayaan dan kehormatan di masa depan seakan bertahan seumur hidup. Ya, keluargamu. Bukankah karena orang bodoh ini hingga menjadi seperti ini? Tuan Muda Lin bisa tertarik padamu. Itu adalah berkah untuk keluarga Sumu dari kuburan leluhur. Kesempatan hanya datang sekali. I was actually sangat keen sebagai suamiku hanya satu, yaitu Xiaofan. Adapun kekayaan dan kehormatan, aku akan menciptakannya dengan tanganku sendiri. Benar. Aku Sujanggo, lebih baik mati kelaparan daripada menjual putriku. Keluargamu sangat bodoh. Tak tertolong. Tuan Muda Lin, aku melihat mereka yang makan penyelesaian sampai terlambat. Siapapun yang ingin menyentuh Su, kami tidak setuju. Tidak setuju. Jauh dari kami kau kotor. Kami hanya kotor di luar. Tidak seperti beberapa yang kotor di dalam. Kau pekerja sialan, ingin mati pertama? Apakah memiliki uang begitu hebat? Apakah uang memungkinkanmu melakukan apapun yang kau mau? Ya, memiliki uang memang hebat. Uang memang memungkinkanmu melakukan apapun yang kau mau. Bagus. Siapa yang memukulku? Pukulan bagus. Tunggu. Susu. Seseorang memukulku. Bu Baptis, Anda dan Wazgerg bisa bertemu dengan Tuan Muda yang Anda rindukan. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku penasaran seperti apa wajah anak itu sekarang. Oh, Bu Baptis. Anda begitu cantik. Tuan Muda pasti mewarisi gen-gen unggul Anda. Tuan Muda pasti seorang pria tampan. Indah lagi, terkaya dan termuda di negeri ini. Anda benar-benar pandai merayu. Sial, kenapa ada panggilan di saat kritis seperti ini? Bu Baptis, aku akan menjawab telepon dulu. Halo, bukankah aku minta kamu menangani orang itu? Apa? Kamu dipukuli? Tunggu, aku segera datang. Anakku. Anak. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti menderita banyak. Anakku. Maafkan aku, anakku. Lin Susu. Beraninya kau mengganggu anakku. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu selama ini. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Sayang, apa yang kau katakan? Anak ini baik-baik saja. Bagaimana dia bisa dikeluarkan dari sekolah? Bos, Hermione habis evening gajiku tanpa alasan apapun. Kakakku menunggu uang ini untuk membayar uang sekolah. Jika rumah sakitmu berani menolak ibuku, itu sama saja dengan pembunuhan. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah konsekuensinya karena memukul kakakku. Susu. Kalian nakal-nakal, beraninya kalian memukul saudaraku? Berlutut segera, atau aku aksanin pasien anak-anakmu tak bisa sekolah. Orang tuamu tak bisa berobat, dan bahkan kau tak akan bisa dapat pekerjaan. Kalian semua berlututlah dengan patuh sekarang. Di depan Nona Lin, kau tak berbeda dengan semut.
Inilah akibatnya saat kau bermain pahlawan dan menghina Tuan Muda Lin. Su Yangguo, kau sudah melihat kekuatan Tuan Muda Lin. Jika kau terus tak tahu terima kasih, apa yang terjadi selanjutnya? Aku tak bisa prediksi. Lupakan mereka, mereka tak bersalah. Oh, Daman berminat sering turun. Sekserman karena kau, dik sekarang anda tahu simpan. Saudaraku menyukaimu, itu kehormatan bagimu. Namun kau berani menolak, menganggap dirimu begitu mulia? Bagaimana kau bisa memukul orang seenaknya? Ibu. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Lepaskan aku. Sejujurnya, kandang anjingmu menempati proyek miliaran yuan dari grup Feng Yun. Aku tak punya banyak kesabaran untuk bermain-main denganmu. Hari ini rumahmu harus dirubuhkan. Aku mohon padamu, jangan robohkan rumah kami. Di dalamnya masih ada banyak tablet peringatan keluarga Xiao, termasuk suamimu. Lebih baik kau tak mengatakannya, karena sudah kau katakan kandang anjing ini harus lebih dirubuhkan. Wahai, ratakan tempat ini dengan tanah dan giling hingga jadi debu. Yan. Minggir dari jalan. Minggir, minggir. Fan. Lin susu Kau mencari maut. Apakah ini manusia? Idiot ini, dari mana dia dapat kekuatan sebanyak itu? Kamu belum makan? Gas! Fan, lepaskan, atau kamu akan mati. Kamu hampir masih memikirkan si bodoh ini. Dia sangat tangguh, bukan? Kuatkan relasinya 20 mantingnya, dan harap tertiking om, relasi sandakan dia lesin tangguh. Lepaskan anak perempuanku. Ayah. Apakah sementara berpihak dengan perempuan? Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu, dan kamu masih tidak bisa membayar. Biarkan aku pergi. Lepaskan istriku. Ikat, kamu punya nyali. Tabrak kami. Ya, tabrak kami. Baiklah, karena kamu meminta mati, maka tabrak mereka. Lagi pula jika ada yang mati, grup Feng Yun akan mendukung kami. Lin Susu, siapa yang kamu coba atasi? Ibu. Ini adalah CEO wanita terbaik dari negara kita, Fang Euro. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aura mulia dan kehadiran megah ini nangis menggesanan. Hari ini bertemu CEO Fang, memberiku hak untuk berbangga di masa depan. Ibu, ini adalah adik laki-laki Lin Aotian. Proyek-proyek ini semuanya berada di bawah tanggung jawabnya. Ibu tenang saja. Kami menjamin untuk menyelesaikan tugas. Ibu, dengan status berharga Anda, mengapa repot-repot datang ke tempat terpencil ini? Tuan Muda ada di sini. Nona Fang datang sendiri untuk menjemput. Tuan Muda? Iba, apa yang kulit di tempat terpencil seperti ini? Bagaimana mungkin Tuan Muda ada di sini? Ya, CEO Fang, selain penduduk keras kepala dan beberapa warga miskin, di mana Tuan Muda? CEO Fang, apakah Anda kenal orang bodoh ini? Dia, menurut saya, dia memimpin kerusuhan untuk menolak pembongkaran. Anda istirahat. Si Ali Mernringsnain Ansupiens. Aotian, kamu harus tampil baik di depan CEO Fang dan tunjukkan yang terbaik. Baik, serahkan padaku. Baik, apakah kamu tahu siapa dia? Anantug Sensientorna. Dia hanyalah anak nakal bodoh, kan? Siapa lagi dia? Kamu buta. Kamu bodoh yang punya mata, tapi tak bisa mengenali orang penting. Dan sekarang saya akan menunjukkan padamu siapa dia sebenarnya. Salam, Tuan Muda. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda grup Feng Yun? Xiao Fan sebenarnya adalah putra Ibu Fang, Tuan Muda grup Feng Yun. Surga memiliki mata. Putriku akhirnya berhasil melewatinya. Ibu Fang, Anda pasti salah.
Orang Debalarin pasti bukan anak Anda. Ya, Ibu Fang. Kami tidak bisa lebih jelas. Ana, batu giok ini milikmu? Ibu Fang, kalung giok ini selalu dibawa oleh Fan. Bagaimana bisa ada padamu? Mungkinkah Anda benar-benar Ibu Fan? Putraku, ibu akhirnya menemukanmu, putraku. Putraku. Selama bertahun-tahun ini, semua berkat Anda yang merawat Tuan Muda. Saya di sini atas nama ketua untuk berterima kasih kepada Anda dan juga untuk memberi hormat kepada Nyonya Muda. Terima kasih, Nyonya Muda. Apakah kalian salah? Mereka hanyalah sekelompok orang Malang. Orang Malang? Keluarga Medra tidak akan miskin lagi. Kebaikan akan dibalas. 30 juta ini untuk Anda. Terima kasih telah kediksa ketika Tuan Muda dalam bahaya. Sentang berani maju ke siapa? Bagi semua dia yang baik, Tuan Wanesa, saya, Fang Yuro, akan membalas masing-masing. Su, Anda adalah wanita muda yang luar biasa. Saya harus memberikan Anda dan Fan upacara pernikahan yang megah untuk menebus semua penderitaan Anda di masa lalu. Sedangkan bagi mereka yang mengganggu anak saya, tidaklah kena ada yang terlewat. Presiden Fang, ampuni saya. Benar-benar minta tahu semua ini. Kesanggupan saya dinan lagi berwarna. Diskansian latir. Meski dengan 100 kali keberanian, saya khawatir bakal berniat mengganggunya. Arda Arulura anak baptisan. Tolong sampuni saya sekali ini. Lin Susu, Anda telah mengabaikan semua tahun-tahun. Us, Prakan, saya adalah members second in the way, dan bahkan berani mengganggu anak saya. Keluarga Lin Anda akan dihancurkan. Beritahu orang tua mereka dan undang mereka untuk hadir di pernikahan anak saya. Saya ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran keluarga Lin. Halo, Ibu Fang. Apa yang Anda katakan benar? Bagus, bagus, bagus. Bahkan jika langit runtuh malam ini, kita pasti akan ada di sana. Sedangkan Ibu Fang, walaupun dia mengakui Susu sebagai anak angkatnya, dia selalu acuh tak acuh pada kami. Mengapa dia tiba-tiba menelepon Anda? Ibu Fang mengadakan pesta malam ini. Ini bukan hanya pesta reuni keluarga, tetapi juga pesta pernikahan. Apa artinya ini? Anaknya telah ditemukan. Benar. Dia telah divken. Dan saya kira pesta pernikahan ini kemungkinan besar untuk Susu dan putranya. Lagi pula, Susu adalah anak angkat mereka. Jika tidak, mengapa dia secara pribadi menelepon untuk mengundang kami? Jadi, keluarga Lin kami akan segera melesat. Saya akan menelepon sekarang juga untuk memberi tahu semua orang. Su, Anda sebaiknya masih menelepon kerabat dan mengundang mereka untuk datang dan menghadiri pernikahan putri kami malam ini. Apa gunanya mengundang mereka? Sekelompok orang sombong yang memandang rendah orang miskin. Tapi kali ini berbeda. Mertua kami adalah Ibu Fang. Selain itu, jika keluarga kami tidak ada kerabat yang hadir, bukankah Ibu Fang akan memandang rendah kami dan membuat putri kami kehilangan muka? Cepat. Halo? Apa? Bodoh itu bangun dan ingin mengadakan pernikahan di Hotel Bintang 5 di bawah grup Feng Yun. Baik, saya akan pergi, oke? Anda benar-benar percaya omong kosongnya? Dengan keluarga mereka, baik itu miskin sampai tak mampu membeli makanan, bagaimana mereka mampu menikah di Hotel Bintang 5? Untuk hadiah pernikahan keluarga kami, paman ketigaku benar-benar menggunakan segala cara. Menikahkan seorang putri 2 kali dalam sehari. Saya tidak mau repot pergi. Sepertinya malam ini, saya tidak punya pilihan selain pergi.
karena CEO Lin juga menikahkan putrinya di Hotel Internasional Feng Yun. Kebetulan, keduanya mengklaim bahwa menantu mereka adalah ahli waris dari grup Feng Yun. Saya ingin melihat dan menanyainya secara langsung. Bagaimana keluarga miskin seperti mereka bisa disukai oleh ahli waris? Grup Feng Yun? Aku akan pergi dulu untuk mengambil beberapa hal. Ambil dulu token Raja Obat, lalu temui tuan itu. Baik, Raja Obat. Guru telah lama menghilang, dan sekarang dia kembali. Kita harus mengadakan pesta naik tahta untuk mengumumkan ke dunia. Ngomong, hal ini untuk mengintimidasi negara-negara musuh tetangga. Pesta naik tahta adalah tanggung jawabmu. Jika engkau melakukannya dengan baik, gurumu pasti akan memandangmu dengan cara baru. Seperti perintahmu. Bukankah ini sepupu yang akan menikahi si bodoh itu? Dari mana kau meminjam gaun pengantin ini? Ini tidak terlihat murah. Jangan berani-beraninya merusaknya. Kau tidak mampu membayarnya. Paman, Bibi, Pepe, kalian sudah datang. Silakan duduk di tempat kehormatan. Ya, duduklah. Cepat duduk. Ibu. Semua orang tahu hari ini adalah hari di si Olin menikahkan putrinya. Dan pengantin prianya adalah pewaris grup Feng Yun. Mengapa engkau berpura-pura di sini? Dan kau mengundang kami ke tempat kehormatan? Apakah kau ingin membuat kami terbunuh? Siapa di tempat ini yang tidak tahu bahwa Lin Susu, putri Presiden Lin, dan ahli waris grup Feng Yun adalah tokoh utama malam ini? Kualifikasi apa yang kamu punya untuk mengundang kami duduk? Benar. Pernikahan yang diadakan di tempat seperti ini pasti biayanya minimal 1 juta, bukan? Apalagi semua orang di sini memiliki status dan identitas tinggi. Level apa kamu? Kami menghadiri pernikahan yang sama denganmu, Pak. Paman, aku... Cukup. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu akan menikahi ahli waris grup Feng Yun malam ini? Xiaofana adalah ahli waris grup Feng Yun. Kenapa kamu tidak percaya? Su Yuyan. Bangun. Ahli waris grup Feng Yun adalah orang penting yang akan mewarisi triliun kekayaan di masa depan. Dan apa kamu? Bunga layu yang telah melayani orang bodoh selama 3 tahun. Kamu layak? Bercanda Ustorka, ini adalah fakta. Ibu Xiaofan adalah Fang Yuro, ketua grup Feng Yun. Ayah. Kakak kedua. Apakah kamu ingin membunuh kami? Apakah nama ketua Fang adalah sesuatu yang bisa kamu sebut? Putrimu melamun, dan kamu mengikutinya dalam mimpi kosong. Sebagai kakakmu, aku akan mendisiplinkanmu dengan baik hari ini. Bagus. Jika seluruh keluargamu ingin mati, jangan seret kami. Jika Presiden Lin tahu, masuknya Pei Pei ke grup Feng Yun akan hancur. Jadi sekarang, segera, saat ini juga, keluar. Yang seharusnya keluar adalah kamu. Si imut ini, kenapa dia tidak bodoh lagi? Lalu bagaimana jika dia tidak bodoh? Dia masih melarat Shimut. Berubah memakai jas? Dia terlihat cukup bangsan kan? Tapi pakaianmu, bukankah itu dicuri? Atau dirampok dari suatu tempat? Kau beraninya... Aku. Kau. Kau. Putri. Kau. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Xiaofan, kau mencari kematian. Hari ini adalah pesta pernikahan putri keluarga Lin. Beraninya kau memukul seseorang di sini? Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pesta pernikahan kepala keluarga Lin. Benar. Lin Jiwan Tuan Lin. Keluarga Lin adalah klan lokal yang kuat. Dengan satu kata darinya, dia bisa menghukum matimu. Baik.
Kalau begitu, biarkan Tuan Lin yang disebut-sebut itu datanglah. Aku akan menunggunya di sini. Xiao Fan, orang bodoh tidak takut. Putri Tuan Lin, dialah yang mengekui ketua grup Feng Yun, Fang Yurao sebagai ibu baptisnya. Kau tidak takut pada Tuan Lin? Bagaimana bisa kau tidak takut pada grup Feng Yun? Jadi Tuan Lin yang kau sebutkan adalah ayah Lin Susu, ya? Sekarang kau mengerti masalah apa yang kau sebabkan, kan? Apalagi ayah Lin Susu, bahkan Lin Susu sendiri, jika dia datang menghadapku, harus menundukkan kepala dengan patuh. Adapun kamu, kau tidak layak menghadiri pesta pernikahanku. Penjaga, buang mereka semua keluar. Sungguh pertunjukan kekuasaan. Siapa yang berani membuang tamu yang diundang oleh Lin Ziwan? Pak Lin, kau akhirnya datang. Keluarga celaka itu tidak ada hanya mencuri perhatian di pernikahan putrimu. Si kecil itu bahkan berani memukul orang. Siapa? Beraninya seseorang tidak menganggap serius keluarga Lin. Pak Lin, itu dia berkata suaminya. Si kecil di kursi roda adalah pewaris grup Feng Yun. Mencari mati? Dari mana asal si kecil ini? Beraninya kau mencoba bersaing dengan putriku untuk seorang pria? Xuan, lihat dia. Lin Ziwan, keluarga Linmu begitu arogan dan dominan. Tidakkah kau takut membawa bencana dahsyat pada keluargamu? Bencana dahsyat? Nak, apa kau bercanda? Setelah malam ini, keluarga Lin saya akan bersekutu dengan grup Feng Yun. Dan pewaris The Grup Feng Yun akan menjadi menantu saya. Sejak saat itu, aku, Lin Ziwan, akan memperoleh status melalui putriku dan naik ke puncak dalam satu langkah. Keluarga Linmu malam ini tidak hanya tidak akan naik ke puncak, sebaliknya, tetapi juga akan dilemparkan ke jurang keputusasaan. Nada yang cukup berani. Apa? Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau menyamar sebagai pewaris grup Feng Yun? Bagaimana kau bisa menentukan bahwa aku penipu? Karena kau tidak percaya padaku, maka panggil putrimu Lin Susu dan tanyakan dia, siapa aku sebenarnya? Kau tidak akan menyerah sampai dihadapkan dengan kenyataan. Baik, maka aku akan membiarkanmu mati mengetahui kebenaran. Sayang, panggil Susu dan suruh dia keluar dengan pewaris. Under mig, kamu. Apa kabar Ibu Lin? Dia tidak menjawab telepon. Tapi itu normal. Putriku Susu mungkin sedang merias diri sekarang. Karena menikah adalah urusan besar, dia harus bersiap dengan baik. Benar. Senona Lin sedang tidak tersedia sekarang. Anggap dirimu beruntung. Pei, kita adalah keluarga. Bagaimana bisa kamu membantu orang luar melawan kita? Keluarga, Su Jianggang. Apa hubunganmu dengan orang-orang ini? Ini aku. Apakah putrimu masih ingin bekerja di grup Feng Yun? Tan Lin, Ibu Lin, kami tidak ada hubungannya dengan keluarga miskin ini. Anda perlu mengambil sikap dengan cepat. Apakah Anda masih menginginkan masa depan putri Anda? Ayah, hanya ada satu cara sekarang, yaitu memutus semua hubungan dengan mereka sepenuhnya. Cepat. Baik. Su Jianggang, saya menyarankan Anda untuk berpikir hati-hati sebelum membuat keputusan. Kakak, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Kini adalah saudara-saudara, bagaimanapun. Pak Su, Saya tidak memiliki saudara seperti Anda. Mulai sekarang, aku, Su Jianggang, tidak memiliki saudara seperti Anda. Kita tidak akan pernah bertemu lagi sampai maut memisahkan. Kakak. Pak Su, Tien Lin, apakah Anda puas dengan ini? Mengenai putri saya, memasuki grup Feng Yun. Su Jianggang, Anda akan menyesali keputusan yang baru saja Anda buat seumur hidup Anda. Menyesal? Satu-satunya hal yang kami sesali adalah tidak memutus hubungan dengan kalian orang miskin. Semin cepat. Kalau begitu, putri Anda tidak akan pernah menginjakkan kaki di grup Feng Yun. apa yang kamu kira kamu ini? Janji yang dibuat Tan Lin bukan sesuatu yang bisa Anda ganggu. Dengan hanya satu kata dari Tan Lin, dia dapat memutus semua mata pencaharian untuk seluruh keluarga Anda. Mata pencaharian siapa yang kamu coba putus? Ketua grup Feng Yun, Fang Yurao, telah tiba.
Hari ini adalah hari pernikahan putra saya. Siapa yang ada di sini membuat kegaduhan seperti ini? Inilah ketua dari grup Feng Yun yang bernilai triliunan dolar, Fang Euro. Dia sangat muda. Tidak hanya itu, dia juga berasal dari salah satu dari 2 keluarga besar di ibu kota, pemimpin keluarga Fang. Bagi seorang wanita untuk mencapai ini luar biasa. Ketua Fang ada di sini. Cabang kedua hancur. Untungnya, kami sudah lama memutuskan hubungan dengan mereka. Saya kira kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Untungnya, kami tegas. Nanti, Sis, mungkin Ketua Fang akan memuji keadilan kita dan bahkan mungkin mempromosikan kita. Ketua Fang, tidak perlu marah. Ini hanya hal kecil. Seekor lalat kecil masuk ke pesta pernikahan, dan Sis Pasca menghancurkannya. Lalat yang Anda sebutkan adalah mereka. Ya, itu mereka. Ibu Mertua, tenang saja. Saya akan segera mengusir mereka dan memastikan pernikahan tidak tertunda. Apa yang Anda panggilan saya? Ibu mertua. Keluarga Lin Anda dengan status Anda berani berpikir untuk menikah ke keluarga Fang kami? Mimpi saja. Ketua Fang, apa maksud Anda dengan ini? Mungkinkah pesta pernikahan ini? Tioko ada hubungannya dengan keluarga Lin saya. Tidak hanya itu. Malam ini juga adalah hari keluarga Lin Anda hancur. Bawa mereka ke sini. Ayah, ibu. Nak. Ketua Fang, apa maksud Anda? Ini. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah murah hati kepada keluarga Lin Anda. Lin Susu. Saya tidak tahu berterima kasih itu berani mengganggu anak saya. Dia. Apakah dia mengganggu anak Anda? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Ini pasti kesalahpahaman. Siapa anak Anda? Di mana dia? Xiaofan adalah anak saya. Xiaofan, jadi Anda benar-benar anak Ketua Fang. Laura, Anda benar-benar diberkati dengan menantu yang baik. Xiaofan, saya bisa melihat sekilas bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Karena kita sekarang keluarga. Maka, tentang pekerjaan Pei-Pei. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Saya bilang putri Anda Su Pei-Pei tidak akan pernah menginjakkan kaki di grup Feng Yun. Tidak hanya itu. Mulai sekarang, Lin Susu bukan lagi anak angkat saya. Keluar setelinakan sebaya untuk perbuatannya. Tidak, Ketua Fang. Saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah anak Anda, Ketua Fang. Ketua Fang, ketidaktahuan bukanlah dosa. Apalagi, dia berasal dari keluarga biasa. Wanita dengan latar belakang sederhana. Maksudnya dia bisa layak untuk anak Anda. Benar, Ketua Fang. Keluarga kaya Anda bukan semuanya tentang kesetaraan status sosial. Su Yuyan memiliki latar belakang sederhana. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Sekarang Anda sudah sukses. Anda ingin meninggalkan kami. Biarkan saya lihat bagaimana saya bisa merusak rencana Anda. Itu sederhana. Maka saya akan menciptakan keluarga kaya. Hadiah pertunangan telah tiba. Kartu hitam Feng Yun dengan overdraft tak terbatas. Pemegang kartu ini dapat memiliki wewenang kepala grup Feng Yun. Ya Tuhan, ini benar-benar kartu hitam Feng Yun. Ku dengar pemilik kartu ini dapat membuat pesawat berbalik arah. Benarkah? Patung Guanyin pemberi anak terbuat dari giok kekaisaran, karya Master Ghost Hand yang dibuat dengan susah payah. Selain itu yang dibarat oleh body, ini satu-satunya di dunia. Patung Guanyin ini hanya kulihat di TV. Tak kusangka hari ini, akhirnya kulihat yang asli. Zat rantai salju 100 tahun dari Yaoqi tumbuh di Tian Shan yang dingin. Mengonsumsinya memperkuat otot dan tulang, menjadikannya harta tak ternilai. Grup Feng Yun, kontrak senilai miliaran. Menantu? Dengan hal-hal ini, keluarga Su akan menjadi keluarga terkaya di Jiangcheng. Mulai sekarang, siapa berani mengganggu mereka? Ini. Bagaimana Cita Kutu bisa menerima ini? Karena ini hadiah dari mertua, maka terimalah. Melihat mereka menghasilkan uang lebih menyakitkan daripada aku kehilangan uang. Baru saja, siapa yang membuatku putus hubungan dengan kakak kedua? Ya, ini belum cukup. Aku juga ingin memberikan seluruh grup Feng Yun kepada anakku. Buka peringkat Forbes. Anak, ini hadiah dari ibumu. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah masuk 500 teratas. Tak, Tian. Udah masuk 100 teratas. Tidak. Saat kita berbicara, dia sudah masuk 10 teratas. Tidak.
Dia sudah melampaui Bill Gates. Dia sudah melampaui Elon Musk. Tidak, dia sudah mencapai puncak sebagai orang terkaya di dunia. Selamat Tuan Muda, Anda sekarang orang terkaya di dunia. Xiaofan, tolong maafkan aku. Aku adalah kakak iparmu. Aku juga bisa melahirkan anak untukmu, untuk melanjutkan garis keluarga Xiao. Apakah itu boleh? Lin Susu, ingatkah apa yang kau lakukan? Bertahun-tahun lalu, kakak ketigaku gugur demi negara. Tubuhnya masih hangat, tapi kau balas budi dengan permusuhan. Dengan Sto Chengyi untuk memutuskan pertunangan yang membuat kakekku marah hingga meninggal dan menyebabkan keluarga Xiao hancur berantakan. Xiaofan, aku tahu aku salah. Tolong, aku mohon padamu Xiaofan. Jika aku memaafkanmu, bagaimana aku menghadapi arwah kakak dan kakekku? Di surga, Malam ini, keluarga Lin akan segera disingkirkan. Ketua Fang, Ketua Xiao, kami salah, kami buta, kami ceroboh. Mohon kasihan dan biarkan kami pergi. Jika Anda bersedia menyayangi keluarga Linku, aku akan menyerahkan semua industri keluarga Lin kepada Anda. Aku akan menyerahkannya. Sekarang Tuan Muda adalah orang terkaya. Bagaimana mungkin dia menginginkan barang remeh keluarga Linmu, uang keluarga Linmu, simpan untuk beli peti mati? Beritahu semua keluarga berpengaruh untuk bersama-sama menyerang semua industri keluarga Lin. Ya. Lin Susu, kau benar-benar tidak berguna. Bahkan diintimidasi oleh si imut ini dan diinjak-injak. Ye Linglong? Benar, ini aku. Sudah 3 tahun berlalu. Ternyata kau tidak berkembang sama sekali. Bahkan berlutut di depan si manis ini, membungkuk dan menyembah. Ini benar-benar memalukan 4 kecantikan Jiang Cheng. Engkau membuatnya terdengar mudah sekali. Si manis ini, dia kini telah mewarisi Fang Yun Group dan menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Ye Linglong dendam hidup mati kakekku juga melibatkanmu. Sekarang kau berani datang kepadaku secara sukarela? Mengapa aku tidak berani? Dulu kami sengaja melakukannya untuk memutuskan pertunangan dan membuat kakekmu marah sampai mati. Dulu, kau tidak bisa menyentuhku. Dan sekarang, kau masih tidak bisa. Pengawal. Siap. Aku bilang, siapapun yang menindas anakku, aku akan menyelesaikan satu persatu. Xiaofan, inikah kepercayaan dirimu? Hanya bersembunyi di belakang wanita, membiarkan ibumu berkelahi untukmu. Hang Yudo, mungkin orang lain takut pada keluarga Fang Dijing di belakangmu. Tapi aku, Ye Linglong, tidak takut. Tidak peduli kepercayaan dirimu apapun. Untuk bertindak sembrono di depanku, tapi menindas anakku, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Hentikan. Ayah, apa yang membawamu ke sini? Bagaimana perasaanmu? Xiaofan, apakah ini kakekmu? Tuan, bagaimana juga? Gawis Enafuen memukus Direktur Fang di depan begitu banyak orang. Apakah kamu tahu siapa dia? Tidak namanya Buddha sejati. Fondasi berusia seabad keluarga Fang hampir hancur olehmu. Fang Jingtian, kepala keluarga Fang di ibu kota, memberi penghormatan kepada penerus lembah Raja Obat. Apa itu lembah Raja Obat? Lembah Raja Obat adalah tanah suci. Desas-desus mengatakan bahwa Raja Obat menguasai keterampilan medis untuk menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging dan tulang. Dan bagaimanapun kelas pejabat tinggi, semua harus memujanya seperti dewa. Tak terduga, Ye Linglong ternyata menjadi penerus lembah Raja Obat. Dan sekarang kita diselamatkan. Apakah itu bahkan lebih kuat daripada orang terkaya di dunia? Kamu menguasai kekuasaan, aku menguasai hidup dan mati. Perintahkan dunia. Dan siapa yang berani menentang? Xiaofan, sekarang kamu harus tahu siapa aku. Maka kamu harus pahami bahwa ketergantunganmu tidak berarti apa-apa bagiku. Xiaofan, kau tidak tahu tempatmu dan telah menghina martabat lembah Raja Obat. Sekarang segera minta maaf kepada Nona Ye dan memohon ampun untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana jika aku tidak minta maaf? Kau berani menentangku? Ayah, Xiaofan tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa dia harus minta maaf? Baik, sekarang aku ambil kembali hak kepemilikan si kecil ini. Ayah, Xiaofan adalah cucumu. Diam. Dulu kau kabur dengan seseorang dan melahirkan si kecil ini. Kenandai menyalahkanmu,
tapi kau sembunyikan dariku dan memberikan segalanya dari keluarga Fang kepadanya. Apakah kau masih melihatku sebagai ayahmu? Ayah. Xiaofan, panggil dia kakek dengan cepat. Ayah. Pergi. Aku tidak pernah bisa seminggu si kecil di kursi roda. Nona Ye, sekarang aku bisa umumkan bahwa si kecil ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang kami. Ambil kembali semua propertinya. Ibu, bangun. Kamu tidak perlu memohon padanya. Besan. Si kecil, serahkan perjanjiannya, atau jangan salahkan aku jika aku kejam. Ayah, jika kamu bersikeras melakukan ini, aku akan meninggalkan keluarga Fang. Kau mencoba membuatku marah sampai mati. Kau. Tidak perlu berdebat. Lembah Raja Obat. Ku tidak peduli dengan aset triliunan keluarga Fangmu. Juga tidak peduli dengan pengakuan Fang Jingtian. Ayah dan aku bahkan kurang peduli dengan kau. Xiaofan, aku tidak berguna membuatmu menderita begitu banyak. Ibu, Papa, aku benar-benar tidak peduli dengan hal-hal ini. Bibi, tidak apa-apa. Bahkan jika Xiaofan tidak punya uang, aku tetap mau menikahinya. Semuanya hilang menjadi nol. Ini benar-benar hukuman. Keluargamu sekarang tidak punya sepeser pun dan lebih miskin dari sebelumnya. Bagus. Kali ini mereka tidak punya apa-apa dan kita tidak perlu takut padanya lagi. Hang Yudo, lihatlah putramu yang berharga. Tanpa ini, bukankah dia masih seorang manis kecil yang hanya bisa duduk di kursi roda? Sekarang, mungkin bahkan uang untuk pernikahan ini tidak bisa ditanggung, dan dia mungkin akan diusir. Nona Ye, apakah Anda puas dengan caraku? Tapi lihat, Raja Obat berkata, dia datang untuk mengobati seorang tokoh besar, mungkin Fang Jingtian. Jika aku, sebelum Raja Obat tiba, menyembuhkannya, Raja Obat pasti akan memandangku dengan cara baru. Nona Ye, tolong berikan pilnya. Ini hadiah untukmu. Makanlah. Dijamin sembuh setelah diminum. Sembuh setelah diminum? Kurasa lebih mirip mati setelah diminum. Aku rasa itu obat yang membunuh. Xiaofan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengutuk Tuan Fang mati? Itu keji. Omong kosong. Fang Jingtian, apakah Anda sering merasa dingin di siang hari, bahkan saat mengenakan banyak pakaian, Anda tidak dapat menahannya? Dan di malam hari, terasa seperti terbakar. Meski direndam dalam air es, Anda masih merasa panas tak tertahankan? Bagaimana Anda tahu? Ini bukan penyakit, tetapi Anda telah diracuni dengan racun api dingin. Mereka yang diracuni dengannya jarang hidup lebih dari sebulan. Dilihat dari wajah Anda hanya punya 2 atau 3 hari lagi. Lalu bagaimana dengan hidupku? Racun api dingin adalah racun paling unik di dunia. Di bawah langit satu-satunya yang dapat menyembuhkan racun ini adalah aku sendiri. Tuan Fang, Anda jangan percaya omong kosongnya. Dia pasti tidak tahu dari mana dia mendengar tentang kondisi Anda. Jadi dia bicara omong kosong di sini. Dia hanya seorang cutie kecil tak berguna yang tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Tepat. Mempercayai dia dapat menyembuhkan Anda. Kurang kredibel daripada mempercayai aku adalah Ratu Ibu Barat. Xiaofan, kau benar-benar pandai membual. Membuat-buat racun api dingin untuk menarik perhatian. Fang Tua, ini hanya ketidakseimbangan yin dan yang biasa yang dapat aku sembuhkan dengan mudah. Dengan pil itu di tangan Anda, pil kebangkitan? Aku tidak menyangka kau tahu tentang pil kebangkitan ini. Maka kau seharusnya mengerti bahwa pil kebangkitan ini bernilai 10 miliar. Apa? Pil ini bernilai 10 miliar? Aku pernah mendengar tentang pil kebangkitan. Dikatakan dapat memperpanjang hidup 3 tahun. Banyak orang penting telah menghabiskan seluruh kekayaan mereka, tapi tidak bisa mendapatkan satu pun. Fang Jingtian, aku tanya Anda, apakah Anda lebih percaya pria itu atau percaya aku? Tolong Nona Ye, berikan aku pil itu.
Jika Anda ingin aku memberikan pil itu, tidak apa-apa, tetapi aku ingin Anda mengusirnya. Dari keluarga Fang. Ayah, Anda tidak bisa melakukan ini di hari pernikahan Xiaofan dengan mengusir kami. Apa yang akan kami lakukan di masa depan, Ayah? Yang harus disalahkan hanya bisa disalahkan pada kekerasan kepala Anda. Anda membawa si kecil ini dan akhirnya merasakan akibatnya. Hari ini aku sudah memutuskan, mulai sekarang, untuk mengusir Anda keluar dari keluarga Fang. Mulai sekarang, Anda dan si kecil ini harus bertahan hidup sendiri. Sudah kubilang, saya membutuhkan hubungan dengan keluarga ini. Adalah keputusan terbijak yang pernah kami buat dalam hidup kami. Aku pikir keluarga mereka ditakdirkan untuk miskin. Kekayaan triliunan dolar ini hilang begitu saja. Ibu setelah kompas somewhat, orang-orang ini akan segera menyesali tindakan mereka dan merasa penyesalan. Tolong Nona Ye, berikan kami pilnya. Rambut kepala keluarga Fang ternyata telah menghitam. Kerutan juga berkurang. Iya Tuhan, apakah ini kekuatan pil permajaan? Wow. Aku merasa seperti telah kembali ke saat aku berusia 50 tahun. Terima kasih Nona Ye telah memberikan obatnya. Lihat, bahkan orang terkaya di dunia, setelah bertemu denganku, harus menundukkan kepalanya. Ye Linglong, kamu tidak cukup terampil dan menggunakan reputasi lembah Raja Obat untuk mengintimidasi orang lain di luar. Jika Raja Obat tahu, bagaimana dia akan membongkar halimu? Apa katamu? Aku tidak cukup terampil? Kondisi Master Fang saat ini jelas bagi semua. Tapi kau bilang Linglong tidak cukup terampil. Bukankah itu konyol? Xiaofan sekarang selain membual, apa lagi yang bisa kau lakukan? Tampaknya sekarang selain keras kepala, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hahaha. Sekelompok orang bodoh buta. Dia hanya mengalami pemulihan sementara. Kamu si manis kecil dan masih keras kepala sampai sekarang. Dan di sini kau berkata omong kosong. Fang Jingtian, kau terus memanggilku si manis kecil. Jika sebentar lagi nyawamu ada di tangan si manis kecil ini, bagaimana reaksimu? Jika nyawaku ada di tanganmu, si manis kecil, lebih baik aku tidak hidup. Baik, itu yang kau katakan. Xiaofan, meragukanku adalah meragukan lembah Raja Obat. Kau bilang dia hanya mengalami pemulihan sementara. Lalu katakan padaku, berapa lama dia bisa hidup? 5 tahun? 5 bulan. 4, 3, 2, 1. Ayah. Bagaimana kabar nutin ayah? Apakah Anda baik-baik saja, Ayah? Rambutmu sudah memutih lagi. Keriput juga sudah kembali. Pampangkat lebih tua daripada sebelumnya. Setidaknya 10 tahun lebih tua. Benar. Bagaimana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pil kebangkitan menyembuhkan semua penyakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu. Apa yang terjadi? Pil kebangkitan bisa menyembuhkan semua penyakit, tetapi tidak bisa menyembuhkan racun api dingin. Dan karena pil kebangkitan yang kamu berikan itu, paksaannya merangsang tenaga hidupnya, menyebabkan racun api dingin berbalik dan sangat mengurangi umurnya. Ye Linglong, aku bilang kamu tidak terampil. Apakah kamu mengakuinya sekarang? Ini kamu, pasti omong kosongmu yang membuat Master Fang marah seperti ini. Kalau tidak, dengan satu pil kebangkitan, dia bisa hidup setidaknya 5 atau 6 tahun lagi. Kem sangat enak masuk akal. Apa hubungannya dengan Xiaofan? Bagaimana bisa tidak terkait dengannya? Dialah yang membunuh Master Fang, pelakunya. Seluruh keluargamu harus dikubur bersama Master Fang. Ye Linglong, jika keterampilan medismu setengah bagusnya keterampilanmu menyalahkan orang, ini tidak akan terjadi. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Huang Qitian, orang tua itu, mengajarmu. Kamu berani sekali, berani menghina Raja Obat. Raja Obat, ahli seni penyembuhan. Sepanjang hidupnya, ia telah terkenal. Ia telah menyelamatkan banyak nyawa. Tidak ada yang pernah berani memanggilnya dengan nama langsung. Namun kau berani menyebut Raja Obat orang tua bodoh? Kau benar-benar ingin mati. Bahkan jika Huang Qitian datang di hadapanku, aku tetap akan menyebutnya orang tua bodoh. Baik. Ketika Raja Obat tiba, kita akan lihat bagaimana kau mati. Dawalia semua akan dikubur karena
ketidakhormatannya terhadap Raja Obat dan dikubur. Aku hanya tinggal satu napas lagi. Cepat, selamatkan aku. Tolong. Xiaofan, apa yang bisa kau lakukan? Cepat, selamatkan kakekmu. Ibu, apakah kau lupa bagaimana dia memperlakukan tadi? Tapi manapun, dia adalah kakekmu. Baik. Aku bisa menyelamatkannya, tapi ada syaratnya. Katakan. Lanjutkan. Alihkan semua kekuatan grup Feng Yun kepada ibuku sepenuhnya, dan Zimbardi Mercy, kau tidak boleh mencampuri keputusan apapun dari ibuku. Baik. Aku setuju. Ambil satu set jarum perak. Aku akan pergi. Apakah kau yakin? Karena aku yang bertindak, itu akan tak mungkin gagal. Jarum terbang yang dikendalikan Qi. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu teknik jarum terbang? Pria ini tidak benar-benar ahli dalam pengobatan, bukan? Dia memiliki beberapa keahlian, cukup untuk menakuti orang. Lihat saja semua pertunjukan yang mencolok itu pasti tidak berguna. Dia sadar, benar-benar sadar. Itu luar biasa. Si kecil imut ini benar-benar membangkitkan orang yang mati. Terima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Karena kamu sudah sadar, maka tolong, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, tanda tangani kontrak ini. Iba, ini adalah hadiah yang kuberikan untukmu. Mulai sekarang, grup Feng Yun akan benar-benar berada di tanganmu. Jika kontrak ini ditandatangani, bukankah dia akan menjadi putra mahkota grup Feng Yun? Maka di depan kakak kedua, kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Tidak, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya dengan mudah. Tunggu, Tuan Fang. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Apa maksudmu? Tuan Fang, penyakitmu tidak ditembakkan oleh pria ini. Kenapa menandatangani kontrak ini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Baru bisa begitu banyak orang menyaksikannya langsung. Kupikir itu adalah efek dari Hui Chun dan yang datang terlambat. Membuat pria ini mendapat untung. Nona Ye, apakah kamu tidak setuju? Baik, sekarang aku ingat. Raja Obat pernah mengatakan padaku bahwa pil permajaan bereaksi lambat. Jadi begitu rupanya. Xiaofan, kau benar-benar tidak tahu malu untuk mencuri pencapaian orang lain tepat di depan semua orang. Tetapi apa yang kau lihat tadi adalah Xiaofan menyelamatkan Guru Fang, bukan begitu? Su Yuyan, aku tahu bahwa kekayaan dan kehormatanmu yang akan datang kau akan hilang, jadi kau sangat cemas. Tetapi aku menyarankanmu untuk tidak terburu-buru. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Si imut ini masih berbaring di kursi roda. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Guru Fang? Tepat sekali. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan menghidupkan kembali itu, bagaimana mungkin dia pernah menjadi bodoh selama bertahun-tahun? Tebanlah. Nona Ye, aku tidak memiliki racun api dingin, kan? Aku telah mengikuti Raja Obat selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar tentang racun api dingin. Dia pasti mengada-adakannya untuk menipu semua orang. Xiaofan, mengenai ini, tidakkah kau akan memberikan penjelasan? Aku, Xiaofan, bertindak sesukaku dalam hidupku. Mengapa aku harus menjelaskan padamu? Kau entah nggak ingin menjelaskan ataupun telah terbongkar, jadi kau tidak bisa menjelaskan. Fang Jingtian, dilihat dari raut wajahmu, kau tidak bermaksud menandatangani kontrak ini. Ayah, tidakkah engkau masih mempercayai Xiaofan? Walaupun aku sudah tua, aku tidak pikun. Nona Ye adalah penerus lembah Raja Obat. Jika aku tidak mempercayai Nona Ye, siapa lagi yang bisa aku percayai? Lihatlah dirimu dengan raut wajah serigala yang ambisius itu dan tanpa skrup, berusaha merebut harta keluargaku. Fang Jingtian, apakah kau begitu yakin bahwa tubuhmu telah pulih? Aku merasa hebat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua baik.
Aku baik. Lihat, Betapa menakjubkan. Dokter ajaib. Benar-benar dokter ajaib. Tidak heran pil permajaan ini. Bernilai miliaran. Jika aku punya uang, aku juga ingin memilikinya. Aku juga ingin memakannya. Lembah Raja Obat ini benar-benar terkenal sesuai reputasinya. Tuan Fang, berdasarkan kondisimu, kau bisa hidup setidaknya 80 tahun lagi. Denyut nadimu stabil dan vitalitasmu kuat. Bahkan jika kau hidup sampai 100 tahun, itu bukan masalah. Aku dulu orang yang sekarat. Segala yang kumiliki sekarang adalah berkat Nona Ye. Untuk sisa hidupku, keluarga Fang akan mengikuti kepemimpinan Nona Ye. Itu tidak lama. Apa yang kau katakan? Nona Ye bilang aku bisa hidup sampai 100 tahun. Tapi kau mengutukku untuk hidup hanya beberapa tahun lagi. Kau bajingan kecil. Xiao Fan, sebelumnya kau hanya kucing buta yang menangkap tikus mati, namun kau masih di sini pamer. Bukankah itu konyol? 5. Ini dia. Dia datang. Dia menghitung mundur lagi. 4. Nona Ye, lihat ini. Aku bilang, kau bisa hidup sampai 100 tahun. Itulah 100. Bahkan jika Raja Neraka datang, dia tidak berani mengambilmu. 3. Nona Ye, dengan kata-katamu, aku merasa tenang. 2. Sayang kecil. 1. Mengapa kau tidak diam? Tolong saya. Dia memprediksi lagi. Tidak meleset sedetik pun. Runtuh lagi. Apakah sendiri benar-benar tabib ilahi? Mengapa kau melakukan ini? Aku tahu kau akan berbalik melawanku. Jadi ketika aku menyelamatkanmu tadi, aku menyimpan rencana cadangan. Ternyata, aku benar-benar tidak membaca kesalahan. Bagus, Xiaofan. Jadi itu memang disengaja. Kepala keluarga Fang adalah kakekmu. Dengan melakukan ini, kau menunjukkan ketidaksopanan yang paling tinggi. Dan sepertimu, tanpa hati dan tidak tahu berterima kasih, tidak setia dan tidak berbakti, pantas disambar petir. Semua orang diam. Apakah matamu buta? Baru saja dia yang lakukan pada kami. Apakah kau pura-pura tidak melihatnya? Kepala keluarga Fang, kondisi Anda kritis sekarang. Saya khawatir hanya Raja Obat yang bisa datang sendiri. Jangan sia-siakan usahamu. Kata saya, dia diracun dengan racun api dingin. Di seluruh dunia, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah aku, Fang Zhengtian. Sebelum saya masih buka, aku hanya menginginkan kepemilikan grup Feng Yun. Tetapi sekarang, sebagai hukuman atas pelanggaran janjimu tadi, tidak hanya harus kau serahkan grup Feng Yun, tetapi juga turun dan beri jalan bagi yang mampu membiarkan ibuku menjadi kepala keluarga Fang. Kau, bagaimana kau bisa begitu kejam? Fang Xingtian, saya khawatir kau belum menyadari situasinya. Saya pun menyayangi Anda untuk tidak berharap hal yang sia-sia. Karena bahkan jika Huang Tiangqi datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Nasibmu ada di tanganku, bukan di tangan surga. Sombong, keterampilan medis Raja Obat adalah yang terbaik di dunia. Maksudmu, keterampilan medis Raja Obat lebih rendah daripadamu? Tepat. Lagi pula ketika Huang Tiangqi melihatku, dia harus memanggilku guru. Beraninya kau. Status Raja Obat melampaui. Kau berani mengaku sebagai guru Raja Obat? Kau sudah selesai. Hanya dengan satu kalimatmu ini, kau dan semua kalian sudah selesai. Raja Obat akan segera tiba. Kau tunggu saja kematianmu. Tenang, semua ada padaku. Jangan khawatir. Untukmu, saya harap ketika Huang Tiangqi tiba nanti, kau masih sombong seperti sekarang. Ayah. Oh, saya akan menandatangani. Sudah ditandatangani.
Selamatkan aku, kau harus menyelamatkanku. Ayah. Baik. Saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Keterampilan medis seperti ini belum pernah aku dengar sebelumnya. Selalu ada orang yang lebih baik, dan selalu ada langit di atas. Kau, katak setengah matang di dasar sumur. Secara alami tidak tahu alasannya. Mulai sekarang, aku kembali menjabat sebagai ketua dari Feng Yun Group, dan secara bersamaan, aku adalah kepala keluarga Fang di Dijing. Beritahu semua mitra keluarga Fang untuk sepenuhnya menekan perusahaan Lin. Ya, dalam 3 menit, aku ingin keluarga Lin bangkrut. Baik, Tuan. Ayah. Siwan. Tidak. Keluarga Lin kita sudah hancur. Selain itu, tolak aplikasi Supepe untuk bergabung dengan Feng Yun Group. Segera. Putri. Secara bersamaan, larang dia dari seluruh industri. Jika dia bisa menemukan pekerjaan apapun, bahkan seperti mencuci piring atau membersihkan toilet, Maiskeran seperti itu, perusahaan yang mempekerjakannya akan bangkrut. Ya. Putri. Yuyan, kita saudari baik. Paman kedua, kita keluarga. Tolong bujuk Tuan Fang untuk mencabut perintahnya, baik? Keluarga! Tadi apakah kau memperlakukan kita sebagai keluarga? Xiaofan, kau mulai menghitung begitu cepat? Itu tidak benar. Kau juga belum menganggap serius Medicine King Valley-ku. Sudah kukatakan Dit. Entah itu keluarga Fang di Dijing atau Medicine King Valley, aku tidak menghiraukannya. Medicine King, Wang Tiangqi, di sini. Kau berani sekali. Salam Raja Obat. Raja Obat, Anda sudah datang. Raja Obat. Memang dia memiliki aura abadi. Keterampilan medis Raja Obat adalah yang terbaik di dunia. Selama pasien masih bernapas, dia bisa menyelamatkan mereka. Jadi, banyak orang berpengaruh ingin mendekatinya. Kesempatan kita untuk membalikkan keadaan telah tiba. Jika Nona Ye setuju membantu kami di depan Raja Obat, berbicara dengan baik, maka keluarga Lin kita bisa bangkit kembali. Bahkan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Xiaofan, sekarang Raja Obat sudah di sini. Apa artinya grup Feng Yun Anda? Hanya berdasarkan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya, seluruh keluarga Anda akan binasa. Bagaimana Anda tahu dia di sini untuk membantu Anda? Xiaofan, Anda benar-benar tidak takut mati. Aku berencana bermain denganmu pelan-pelan. Tetapi sejak Raja Obat datang, Anda harus membayar harga atas kesombongan Anda. Oh, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Raja Obat, anak kecil ini tidak hanya meremehkan otoritas lembah Raja Obat, tetapi juga berbicara tidak sopan kepada Anda. Dia mengaku sebagai Anda. Apa? Dia sangat berani mengaku sebagai tuan Anda. Baiklah. Apa menurutmu ini? Siapa yang tidak tahu bahwa status Raja Obat sangat terhormat? Ada sesuatu lain, kelompok awan badai manapun bisa hancur seketika. Raja Obat, wanita kecil ini mengandalkan pengaruh keluarga Fang. Terus praktis untuk penenderasi. Kami mohon Raja Obat untuk memberikan keadilan. Ya, saya bisa bersaksi. Kerang parang semersi rakyat biasa. Dia sebenarnya ingin menghancurkan saya, Kak. Sehingga saya bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan membersihkan toilet. Raja Obat, hal-hal dia seperti yang mereka katakan, itu berbeda dari klaim mereka. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini.
Xiaofan, Raja Obat sudah tiba. Jadi cepatlah, turun dari kursi rodamu. Untuk bersujud dan minta maaf kepada Raja Obat. Huang Tianqi, aku bilang aku adalah majikanmu, tapi mereka tidak percaya padaku. Bagaimana kalau kamu yang bicara? Xiaofan, Raja Obat hadir dan kamu masih bersikap keras kepala. Xiaofan, jika kamu adalah majikan Raja Obat, maka aku pasti adalah peri 9 langit di bumi. Xiaofan, lembah Raja Obat terkenal. Dan sebanyak yang berhutang kepada mereka. Jadi kita tidak bisa memprovokasi mereka. Raja Obat, Anda sangat pengasih. Tolong jangan salahkan putra saya. Setelahnya, keluarga Fang kami akan membawa hadiah mewah untuk minta maaf. Dan memperbaiki kesalahan. Terlambat. Keagungan Raja Obat tidak boleh dinodai. Raja Obat. Ya Linglong, siapa yang memberanikanmu untuk tidak menghormatinya? Raja Obat, maksudmu apa? Dia mungkin dari grup Feng Yun, putra mahkota. Tapi di depan lembah Raja Obat. Apalagi dia? Bahkan keluarga Fang dari ibu kota kekaisaran. Hanyalah semut yang agak lebih besar saja. Ya, Raja Obat. Sebelum ini, dia hanyalah si imut yang tak berdaya dan tak berarti. Manfred, kamu harus takut. Kalian bilang dia si imut. Jika dia si imut, lalu kamu apa? Hai! Aku Huang Tianqi tidak hanya menyelamatkan orang, tapi juga membunuh orang. Raja Obat. Ye Linglong, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia sebenarnya siapa? Aku, Huang Tianqi, bawahanmu memberi hormat kepada Tuan atas perintah Tuan untuk memenuhi perjanjian 3 tahun dan menyerahkan Tai True Elixir. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tuan dari Raja Obat? Bahkan Raja Obat harus berlutut kepadanya. Dia benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar tuan dari Raja Obat. 3 tahun telah berlalu, dan aku telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Bangun. Xiaofan, kamu bisa berdiri sekarang. Ya, tidak bisa selalu duduk di kursi roda dan menikah, kan? Wah, itu bagus sekali. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Ye Linglong, menggunakan nama lembah Raja Obatku, kamu pamer di luar dan menindas orang baik. Hari ini, aku akan mengusirmu dari lembah Raja Obat. Jika kau berani menyebut lembah Raja Obat lagi, satu kata, aku tidak akan memaafkanmu. Xiaofan, aku salah. Aku benar-benar mengetahui aku salah. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tolong... Xiaofan, asalkan kau setuju, jangan usir aku dari lembah Raja Obat, aku bisa melayanimu seumur hidup. Aku juga bisa, kita bisa memastikan kau menikmati kenikmatan surgawi. Keluar. Penjaga, bawa mereka pergi untukku. Buat mereka berlutut di pintu masuk hotel. Tidak. Setelah pernikahan putraku selesai, lalu tangani mereka. Akhirnya damai dan tenang. Mertua, pernikahan bisa dimulai. Yun Shimeng. Kamu. Wah, kebetulan. Kalian semua di sini. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengubahmu menjadi seperti ini? Itu Xiaofan. Kukira siap. Ternyata si imut ini. Bagaimana dia bisa membuatmu begitu berantakan? Dan dalam kekacauan seperti ini,
Tampaknya kau juga tidak terlalu hebat. Yun Shimeng, jangan bicara tanpa merasakan sakitnya. Dia sekarang Tuan Muda Grup Feng Yun. Senanet. Bahkan Raja Obat adalah bawahannya. Jangan terlalu sombong dulu. Dulu keluarga Shao hancur dan anggota keluarga meninggal. Naareng Merpings. Kami kalah sepenuhnya dan kau juga akan bertanggung jawab. Grup Feng Yun akan runtuh? Di bawah guru besar saya, dewa tak tertandingi. Semuanya hanya immute. Dewa tak tertandingi? Benar. Dewa telah kembali dan perjamuan naik naga sebelumnya dideralisir. Lihat bagaimana aku menghancurkan keluarga Fang dan menghancurkan si imut ini. Ibu Logs, untuk apa Anda membutuhkan kami? Aku memanggil kalian berdua ke sini untuk memberitahumu tentang perjamuan naik naga besok. Kalian berdua akan mewakili keluarga Fang untuk menghadiri. Perjamuan naik naga. Apakah kau tahu dewa tak tertandingi? Apakah dia yang bisa menaklukkan negara sendirian, memerintah penjaga Changlong, dan menjaga nadi naga Dasya? Dewa tak tertandingi? Benar, Yang Mulia telah hilang selama bertahun-tahun. Tetapi muridnya, Sang Dewa Perang Qingluan, mengeluarkan berita kemarin untuk mengadakan jamuan naga naik yang megah untuk mengumumkan kepada dunia berita tentang kembalinya Yang Mulia. Tetapi baru saja saya pergi menghadiri, bukankah itu tidak pantas? Anda sekarang menantu keluarga Fang di ibu kota dan juga di masa depan, nyonya keluarga Fang. Pada jamuan naga naik ini, Anda pergi dan tampil, sehingga Anda bisa mengenal dan diakui olehnya. Pada jamuan ini, Yaskin berkumpul. Bakat muda dari berbagai pihak, mereka yang disukai oleh Yang Mulia, akan melompat seperti ikan mas melintasi gerbang naga. Itulah mengapa disebut jamuan naga naik. Ibu, tenanglah. Yang Mulia pasti akan memperlakukan Yuyan dengan perhatian khusus. Itu tidak semudah itu. Kali ini di ibu kota, 3 keluarga besar lainnya juga akan berpartisipasi. Pada saat itu, kompetisi pasti akan sengit. Kompetisi? Kali ini, siapapun yang bisa mendapatkan perhatian Yang Mulia, kupandang pemandangan ibu kota akan berubah. Dia adalah main setengah dari aset keluarga, Fang. Aku telah berbicara dengan manajer Zhang dari bank dan membuat pengaturan. Pergi secara pribadi. Pada jamuan nanti, Anda harus memberikan hadiah besar kepada Yang Mulia. Ibu, mungkin Yang Mulia tidak tertarik pada uang. Bagaimana Anda tahu? Aku hanya menebak. Hal sebesar itu tidak bisa diputuskan dengan menebak. Cepat pergi. Baik, seperti yang diperintahkan. Anda mengendari sepeda rusak ini untuk datang berkencan? Li Feifei, Xiaofan, teman lama, sudah lama tidak bertemu. Kamu sekarang menjadi cantik. Kamu kerja di bank? Xiaofan, kamu adalah kencan butaku. Kencan buta? Tidak, kamu salah paham. Aku bukan di sini untuk kencan buta. Aku di sini untuk urusan bisnis. Kamu sedang menunggu kencan butamu? Berhenti berpura-pura. Aku benar-benar muak. Sekarang ini Mak Comblang sangat tidak bisa diandalkan untuk memperkenalkan orang sepertimu sebagai kencan buta untukku. Feifei, bukankah kamu bilang kemarin bahwa kamu dapat info kontak dari tuan muda keluarga Fang di Beijing? Hari ini kamu pergi kencan buta dengan orang imut seperti ini? Jangan bilang kendaraan ini cukup unik. Ayo pergi cepat. Apa yang kamu lakukan? Kamu datang naik sepeda rusak ini untuk kencan buta? Kamu telah mempermalukanku sepenuhnya. Oh, tidak, kamu benar-benar salah paham, kan? Aku sudah bilang, aku bukan di sini untuk kencan buta. Kamu bercanda? Ya, aku Li Feifei, guys, but wah, jika kamu naksir padaku. Tapi aku sangat marah sekarang. Kamu harus mentraktirku untuk makan besar. Baik, aku akan mentraktirmu. Standarku yang sangat tinggi. Aku tidak akan pergi ke restoran biasa. Kalau pergi, kita pergi ke restoran barat terbaik di Haicheng. Kamu sanggup bayar? Ya, tidak masalah. Jangan pesta. 1 lobster di sana. Harganya 88.000. Kami, seorang pria yang datang naik sepeda listrik
Untuk kencan buta, sayang, kamu tidak harus menjual ginjal untuk mentraktirku, kan? Nona Lee, jangan khawatir. Saya punya uang. Saya naik sepeda listrik. Karena itu praktis dan menghindari kemacetan. Jangan mengada-ada. Takut macet. Saya pikir sepeda listrikmu bukan hanya untuk mengantar makanan, kan? Nona Lee, bukannya Anda begitu merendahkan saya? Maka saya tidak ada yang bisa katakan kepada Anda. Saya datang ke bank Anda untuk menemui manajer Zhang untuk suatu hal. Manajer Zhang? Di sini manajer Zhang hanya menerima satu tamu VIP, yaitu tuan muda dari grup Feng Yun. Anda tidak harus berkata bahwa Anda adalah tuan muda grup Feng Yun, kan? Ya, saya adalah orangnya yang dia terima. Apakah itu cukup? Tunggu. Sudah selesai? Mana yang Anda inginkan? Kolega saya sekarang semua salah paham hubungan kita. Mereka pasti akan menyebarkan rumor di mana-mana yang memengaruhi citra saya. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya pergi kencan buta dengan Tazerbi Sunday. Jadi bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Anda masuk ke bank sekarang juga, di depan semua kolega saya, dan katakan pada mereka secara langsung, Anda hanya di sini untuk mengantar makanan, dan tidak ada hubungan dengan saya. Nona Lee, Anda peduli pada gengsi. Apakah Anda pikir saya tidak peduli pada gengsi? Anda seorang pergi kantor makanan. Gengsi apa yang Anda butuhkan? Berapa harga gengsi Anda? Anda masuk sekarang juga, dan lakukan seperti yang saya katakan. Ya baiklah, maka saya akan lakukan seperti yang Anda inginkan. Hai Fei Fei, kamu bahkan membawa kencan butamu masuk? Apa kamu coba pamer ke kami semua? Fei Fei, kamu adalah putri cantik dari bank kami. Bukankah impianmu untuk menikahi pewaris? Dari grup Feng Yun, dia tidak terlihat seperti itu. Apa yang kalian sindir? Si imut ini hanyalah seorang kurir pengantar. Dia tidak ada hubungan dengan saya. Kamu katakan pada semua orang. Benar begitu? Ya, biarkan saya jelaskan untuk semua orang. Adapun saya hanya seorang kurir pengantar dan tidak ada hubungan dengan Nona Lee. Jangan kalian semua salah paham. Kalian penggosip di belakang. Apakah kalian dengar dengan jelas? Saya Li Fei Fei hanya akan menikah ke keluarga kaya. Saya tidak akan pernah punya hubungan apapun dengan si imut seperti itu. Baiklah, tidak ada lagi untukmu di sini. Pergilah. Urusanmu sudah selesai, tapi urusanku belum. Urusan apa yang bisa dimiliki oleh kurir pengantar sepertimu? Saya akan transfer. Kiwas sembayangkan mulai di bankmu dan tutup rekeningnya. Ya ampun, saya tahu kau marah. Tapi tidakkah kau pikir apa yang kau lakukan itu konyol? Kau cuma seorang kurir. Berapa banyak uang yang bisa kau punya di kartumu? Dan kau ingin menutup akun? Transfer saja kalau begitu. Dan kau bahkan coba mengancam kami? Seakan-akan bank kami kekurangan uang recehmu. Benar. Transfer semua saldo, keluar sepenuhnya. Hei, apa yang terjadi? Kenapa menunjukkan transfer gagal? Punyaku juga, fungsi transfer tampaknya dinonaktifkan. Manager Zhang, sistem bank tampaknya bermasalah. Bermasalah apanya? Baru saja ahli waris grup Feng Yun mentransfer semua uangnya keluar sepenuhnya. Jika kita tidak bisa mencari tahu alasannya, kita akan menunggu kebangkrutan dan semua orang akan dipecat. Li Fei Fei, saya dengan baik hati mempercayakan akun ahli waris itu padamu untuk dikelola hanya 1 hari. Dan hal seperti ini terjadi. Bagaimana kau mengelolanya? Manajer Zhang, saya tidak tahu. Saya akan telepon untuk bertanya sekarang juga. Halo,
Saya adalah karyawan Bank Jiangcheng, Li Feifei. Saya adalah asisten khusus Anda. Anda bisa memanggil saya Shaoli. Itu udah cukup baik. Saya ingin steward saya. Apakah layanan kami tidak cukup baik, Hichin? Jadi Anda memindahkan semua uang keluar. Tolong beritahu saya. Beri kami kesempatan untuk memperbaikinya. Tidak perlu. Bank Anda sangat mengesankan, bukan? Apakah Anda masih peduli dengan seorang kurir yang uangnya sedikit? Ingat untuk menutup akun saya. Ini Shaofan, semua itu salah saya tadi. Maafkan saya ya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah pewaris grup Feng Yun, Maria Itabersme. Nona Lee, kita sudah memperjelas semuanya tadi. Tidak ada hubungan antara kita. Apakah Anda lupa? Tadi, saya ke Viv Gaitsara. Apakah saya lulus ujian Anda? Jadi apakah aku lulus tesmu? Tentu saja kamu lulus. Tetapi sayang sekali, Nona Lee, kamu tidak lulus tesku. Shaofan. Saya Jiang Yuxui, menghormati Tuan. Bangun. Tuan, Anda akhirnya terbangun. Tip, selama bertahun-tahun ini, orang-orang hina itu telah memanfaatkan ketidakhadiran Anda dan berulang kali menyerang perbatasan kita. Saya sangat menyadari semua ini. Setelah saya mendapatkan kembali kekuatan saya berlakak menyelesaikan perdagangan dengan mereka untuk hutang ini. Anda datang menemui saya untuk pesta naik naga, kan? Kepala keluarga Shen di ibu kota, Shan Yishi, bersedia menawarkan semua kekayaannya. Hanya berharap bahwa Anda dapat di pesta naik naga memberikan bantuan kepada putranya, Shen Tao. Tolak itu. Ya, selain itu, Tuan, saya telah menerima seorang murid. Anda menerima seorang murid? Dia bermarga Yun. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Tentu saja, semua ini masih tergantung pada keputusan Anda, Tuan. Di pesta naik naga besok, saya bakal menemuinya untuk memeriksanya untuk Anda. Kebetulan saya juga ingin bertemu istri Tuan. Di pesta naik naga besok, akui identitasku. Kemudian murid akan menunggu kedatangan Tuan dan Nyonya. Istri Anda gugup. Wanita secantik ini. Belum pernah saya lihat sebelumnya. Shaofan benar-benar surga punya jalan, tapi kau tidak mengambilnya. Neraka tak punya pintu, tapi kau datang mengetuk. Shaofan, aku tak menyangka engkau benar-benar berani datang ke pesta naga naik. Kalian semua berani datang, mengapa aku tidak? Kau adalah Shaofan, putra muda keluarga Fang. Dia hanyalah seorang tuan muda yang disebut-sebut. Di hadapanmu tuan muda Shen. Dia bahkan bukan semut. Hanya kau tuan muda Shen, yang adalah tuan muda sejati keluarga Shen. Sekarang keluarga Shen telah terhubung dengan pengaruh Komandan Yun. Segera, kami akan menghancurkan keluarga Fang. Mulai sekarang, ibu kota kekaisaran akan didominasi oleh keluarga Shen saja. Pesta naga naik malam ini, bukankah disiapkan untuk Tuhan Agung? Siapa Komandan Yun ini? Shaofan, kau mungkin bahkan tak bisa bermimpi. Yun Shimeng telah bergabung dengan penjaga Changlong sebagai seorang komandan. Dan Yun Shimeng telah menjadi murid Dewa Perang Grinluan. Dewa Perang Grinluan pada gilirannya adalah murid Tuhan Agung tak tertandingi. Jadi, Yun Shimeng adalah cucu murid Tuhan Agung tak tertandingi. Kali ini, Shaofan, apapun kartu yang kau miliki, entah itu keluarga Fang atau lembah Raja Obat, kau hanya memiliki jalan buntu kali ini. Apa yang kau tertawakan? Jadi dialah. Dia berada di penjaga Changlong setelah sekian lama hanya seorang komandan rendahan. Sungguh tidak kompeten sama sekali. Kau, orang bodoh yang nekat, berani berbicara omong kosong di pesta naga naik.
Apakah kau tak ingin hidup? Kau berani menyinggung Komandan Yun. Sujud! Kau ingin aku sujud? Kurasa kau tidak memiliki hak istimewa itu. Aku tidak layak. Benar, keluarga Fang di belakangmu. Memang dulu setara dengan keluarga Shenku, berdiri sejajar. Tetapi sekarang, di belakang keluarga Shenku, kami memiliki Yun Dutong sebagai pendukung. Keluarga Fangmu ditakdirkan hanya akan diinjak di bawah kakiku. Namun, jika kamu bersedia menyerahkan istrimu padaku selama beberapa hari, mungkin aku, Tuan Muda, akan berbelas kasihan dan menyelamatkan nyawamu. Su Yuyan, bersikaplah bijak. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Kamu dengan patuh naik ke ranjang Tuan Muda Shen. Layani dia dengan baik, dan kamu bahkan mungkin menikmati kekayaan dan kehormatan. Ritz Peran Tuan Turing Bang Skerat. Masa depan apa yang ada? Bahkan jika aku mati, aku akan tetap bersama Xiaofan. Keras kepala dan tak kenal menyerah. Tuan Muda Shen, mengapa tidak biarkan mereka melihat kemampuanmu? Baik. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Aku tahu bahwa di antara kalian, beberapa memiliki hubungan erat dengan keluarga Fang. Tetapi mulai sekarang, siapa tahu yang berani memiliki hubungan apapun dengan keluarga Fang akan dianggap musuh keluarga Shenku. Aku, keluarga Zhang dari Yuncheng, memutuskan semua hubungan dengan keluarga Fang. Aku, keluarga Sun dari Yunzhou, memutuskan semua hubungan dengan keluarga Fang. Aku, keluarga Wang dari Tianhai, putuskan semua hubungan dengan keluarga Fang. Mulai sekarang, kami akan mengikuti pimpinan keluarga Shen. Tuan Muda Shen, kami sekarang akan mengeluarkan pernyataan bersama untuk menunjukkan kesetiaan kami. Xiaofan, harga saham grup Fengyun dibelah 2. Apakah kau lihat? Ini adalah keluarga Shen saya, kekuatannya hari ini. Su Yuyan, kau telah menyaksikan kekuatan Tuan Muda Shen. Mengapa tidak meninggalkan si pecundang itu dengan cepat? Darah beralih ke sisi yang terang. Dengan satu perintah, nilai pasar grup Fengyun dipotong setengah. Tuan Muda Shen, taktik yang bagus. Hanya itu saja? Apa maksudmu? Tidak peduli berapa banyak semut. Mereka tetap semut. Pesta kenaikan hanya mengundang bakat muda paling luar biasa. Sekarang grup Fengyun, nilai pasarnya telah anjlok. Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Ya, sepengetahuan saya, keluarga Fang tidak diundang ke pesta kenaikan hari ini. Kau pasti menyelinap masuk, bahkan tanpa undangan, kan? Apa? Pesta kenaikan mengundangmu juga? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan saksama. Ini adalah undangan platinum. Wings Waffewig Shen was Biobel dan hanya mendapatkan undangan platinum. Undangan emas sungguh. Yang sederhana ini sudah cukup prestisius. Aku tak pernah berpikir akan melihat undangan emas sungguh ini. Dengan mataku sendiri, sungguh luar biasa. Xiaofan, sekarang kau tahu jarak antara kita, kan? Keluar dengan cepat. Keluar. Pergilah dengan rasa malu sekarang. Mungkin kau bisa menyelamatkan muka. Jika tidak, ketika Komandan Yun tiba, kau tidak akan bisa pergi. Xiaofan, apakah kita pergi? Jangan khawatir, hari ini tidak ada yang bisa mengusir kita. Bahkan jika Yun Shimeng datang, dia harus bersujud kepadaku. Sombong! Beraninya kau memanggil Komandan Yun langsung dengan namanya. Xiaofan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa pengawal Changlong itu lemah? Kau menyelinap ke pesta Shenglong tanpa undangan, yang merupakan kejahatan berat. Sekarang, kau bahkan tidak menghormati Komandan Yun. Itu berarti kau tidak menghargai Dewa Perang Qingluan, dan kau bahkan mengabaikan Tuhan Suci. Untuk kejahatan seperti itu, apa menurutmu hukumannya? Musnahkan 9 klan. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Hanya undangan emas ungu biasa, dan itu membuatmu sangat terkesan. Aku penasaran bagaimana kau akan bereaksi ketika aku mengeluarkan undangan Dragon's Roar ini. Jika Dewa Perang Qingluan mengetahui bahwa kau mencoba mengusir tamu terhormatnya, apa jadinya nasibmu? Sedok mungkin. Undangan ini pasti palsu. Xiaofan, kau bahkan tidak berusaha memalsukannya. Di banquet naga naik ini, tidak pernah ada undangan emas. Tingkat tertinggi hanya Tuan Muda Shen dengan undangan emas ungu di tangannya. Apakah kau pikir semua orang bodoh?
percaya bahwa undangan palsu dapat membiarkanmu lolos. Undangan naga berseru di tanganku ini diberikan secara pribadi kepadaku oleh Kesatria King Luan yang kau sebutkan. Jika kau pikir itu palsu, mengapa tidak pergi memverifikasinya dengannya? Apakah aku mendengar itu dengan benar? Kau bilang undangan ini disampaikan secara pribadi oleh Kesatria King Luan. Xiaofan, kau pasti bercanda kan? Kesatria King Luan memiliki status yang mulia, posisinya hanya di bawah Tuhan, di bawah hanya satu, dan di atas semua. Siapa engkau? Beraninya kau pantas mendapat Kesatria King Luan menyampaikan undangan secara pribadi kepadamu? Bahkan Tuan Muda Shen tidak mendapat perlakuan seperti itu, kan? Benar. Apakah kau Raja Dewa Legendaris yang semua orang telah tunggu-tunggu? Ini adalah satu-satunya hal yang kau katakan benar malam ini. Ya, aku adalah Raja Dewa Legendaris yang kau bicarakan. Siapa yang begitu bosan hidup, sehingga berani menyamar sebagai Raja Dewa di sini? Yun Dutong, kau datang tepat pada waktunya. Si bodoh ini sedang mencari masalah. Dia datang dengan begitu berani, meniru Yang Mulia. Dan memasuki tanpa izin ke pesta naga naik. Apakah kau sudah bosan hidup? Kami tidak memasuki tanpa izin. Kami memiliki undangan. Undangan untuk pesta naga naik ini, pesta tertinggi, adalah kartu emas ungu di tangan Tuan Muda Shen. Adapun undangan ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang diduga, kau terbongkar dalam sekejap. Yun Shimeng, kau bahkan tidak membukanya untuk memeriksa. Bagaimana kau tahu bahwa undangan ini palsu? Karena Shen adalah komandan pengawal naga biru, saya bilang itu palsu, maka itu palsu. Yun Dutong, Anda tak benar-benar memiliki mata yang tajam. Si bodoh ini mencoba menyelinap dan darah berhadapan dengan senjatamu. Xiaofan, memalsukan undangan dan meniru Yang Mulia, kejutan apa seharusnya itu? Tim itu saja yang Aurora's kejahatan berat, menyarankan eksekusi di tempat. Dari sini Yang Mulia keluar dari pengasingan, maka kita harus menghindari pertumpahan darah. Yun Dutong, ada hal-hal yang tidak bisa kau lakukan? Biarkan aku menanganinya untukmu. Baik. Xiaofan, kau mungkin komandan ada di sini. Saya lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Istrimu sekarang milikku. Kau mencari maut. Kau mencari maut. Kau berani memukulku. Xiaofan, berani kau menyerang tamu kehormatan dewa di hadapanku? Dia berani mencemarkan istriku. Jadi mengapa aku tidak bisa membalas? Karena keluarganya Shen akan mendapatkan perlindungan dari Changlong Guard, dan guru besarku adalah dewa. Bagaimana seseorang sepertimu bisa menjabat sebagai komandan di Changlong Guard? Tampaknya Changlong Guard perlu dibenahi secara menyeluruh. Kau anak kecil, di ambang kematian, masih berani bicara omong kosong. Komandan Yun, jika tidak perintahkan sekarang, Changlong Guard untuk menangkapnya dan musnahkan keluarga Fang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Salam guru, apakah Anda baik-baik saja? Hanya dengan dia tidak bisa menyakitiku. Apakah Anda Raja Obat Huang Tianqi? Benar. Jika kau berani menyentuh guruku, kau menjadikan musuh lembah Raja Obat. Menjadikan musuh lembah Raja Obat? Lalu apa? Kalau begitu, aku harus menyinggung. Aku tidak kompeten, bukan tandingannya. Anda jangan apa? Kau telah mengabdikan hidupmu pada obat-obatan, jadi ilmu bela diri tidak pernah menjadi keahlianmu. Dan dia berada di tingkat guru besar. Aku terkejut. Kau tahu tentang alam Grandmaster? Apa itu alam Grandmaster? Dikatakan bahwa Grandmaster bela diri dapat melawan 100 musuh dan tak terkalahkan. Tidak heran Yun Shimeng pada usia muda sudah komandan Changlong Guard. Erlaun, apa alam Tuan Ilahi? Alam ilahi. Aku jauh dari alam ilahi. Masih sangat jauh. Tapi aku percaya, suatu hari, aku dapat mencapai alam ilahi. Dan berdiri di puncak bersama Tuan Ilahi. Adapun keluarga Fang yang terkutuk dan lembah Raja Obat, setelah aku memperoleh pengakuan dari Tuan Ilahi, mereka semua hanya akan menjadi semut. Jadi sekarang aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa kau Yun Shimeng tidak akan bahkan pernah memperoleh pengakuan dari Tuan Ilahi. Xiaofan, kau benar-benar keras kepala sampai akhir. Aku sekarang atas nama Changlong Guard menerbitkan kepada orang ini perintah pembunuhan global. Bunuh,
Bunuh her. Bunuhi. Xiaofan, dari momen ini, kau akan menjadi musuh seluruh dunia. Xiaofan, kenapa kau tidak cepat berlutut dan patuh menerima kematianmu? Setelah kau mati, aku akan merawat dengan baik istrimu. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menginginkan nyawaku. Kau menyinggung Komandan Yun, yang berarti kau menyinggung Chang Longguard. Tasha, tidak ada tempat untukmu. Aku sekarang duduk di sini untuk melihat siapa yang berani mengambil nyawaku. Kurang ajar. Ini adalah takhta dewa yang melambangkan posisi kehormatan tertinggi. Bagaimana mungkin kau, si imut, duduk di atasnya? Takhta dewa tidak boleh dinodai. Turun segera. Xiaofan, bangun cepat. Ini bukan tempat duduk untukmu. Namun, meskipun dia turun sekarang, sudah terlambat. Ketika dewa tiba, dia akan memusnahkan 9 klannya. Keluarga Suanda juga tidak akan luput. Komandan Yon, orang ini telah menodai takhta dewa. Tolong tangkap dia dan bertanggungjawabkan. Xiaofan, aku berpura untuk kesempatan terakhir untuk hidup. Turun! Bagaimana jika aku menolak? Cari mati? Ini mustahil. Komandan Yun adalah seorang Grandmaster. Dengan tingkat kemampuan seperti ini, apakah kau masih berharap mengesankan dewa? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa King Luan mau menerima orang biasa sepertimu. Bahkan Komandan Yun tidak bisa menundukkannya. Anak ini punya kemampuan. Komandan, kau tidak bisa lagi bersikap lunak padanya. Buat dia turun segera. Itu sebelumnya aku tidak ingin ada korban. Jadi aku menahan diri. Tapi, karena kau bersikeras mati, kau akan mengabulkan keinginanmu. Prajurit King Luan telah tiba. Hormat kepada prajurit King Luan. Tuhan memberkati Dasya. Semoga keberuntungan bela diri makmur. Guru, bangunlah. Yun Shimeng, aku sudah menyuruhmu memberi hormat kepada gurumu yang agung. Inikah cara engkau memberi hormat? Guru, orang ini berani sekali. Dia benar-benar berani merebut posisi dewa. Aku melakukan ini untuk menghukumnya. Itulah alasannya. Prajurit King Luan, semua karena orang ini yang membuat keributan di Pesta Naga Naik dan tidak menghormati Anda. Jadi komandan, itulah mengapa dia mengambil tindakan untuk menghukumnya. Benar. Semua yang hadir bisa bersaksi. Kita semua bisa bersaksi. Berlutut. Xiaofan, baru tahun korek. Aku tidak menyerangmu dengan kekuatan penuh. Tadi, sekarang prajurit King Luan sudah di sini. Jika kau masih mempertahankan sikap ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apakah kau pikir mungkin orang yang dia ingin suruh berlutut bukan aku? Masih keras kepala. Bukan kau yang harus berlutut. Mungkinkah kau ingin aku berlutut? Yun Shimeng. Ya. Berlutut. Guru, apakah kau salah? Jelas-jelas si manis ini. Yun Shimeng, kau benar-benar buta. Apakah kau tahu bahwa si manis yang kau sebut tadi adalah sesepuh yang kusuruh kau hormati? Sambut yang mulia keluar dari pengasingan. Sambut yang mulia keluar dari pengasingan. Sambut yang mulia keluar dari pengasingan. Apa? Apakah dia benar-benar dewa tak tertandingi? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia sebelumnya hanya seorang bodoh. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi yang agung, dewa tak tertandingi? Sudah berakis. Aku telah menyinggung yang mulia. Keluarga Shenku benar-benar hancur. Xiaofan, apakah kau benar-benar dewa tak tertandingi? Tidak peduli apa identitasku, ketulusanku padamu tidak akan pernah berubah. Tak mungkin, Guru. Kau berbohong padaku, kan? Bagaimana dia bisa menjadi dewa tak tertandingi? Kau tahu apa yang harus dilakukan? Kultivasiku telah dihabis. Murid pengkhianat Yun Shimeng. Mengkhianati guru dan leluhur tidak dapat ditoleransi oleh langit. Sekarang sekultivasimu dihapus dan kau dikeluarkan dari sekte. Tidak. Selain itu, keluarga Lin, keluarga Yet, keluarga Shen, dan semua yang menunjukkan ketidakhormatan kepada yang mulia tadi,
Semuanya dilemparkan ke penjara surgawi, menunggu hukuman. Shaofan. Shaofan, kami salah. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami, Shaofan. Yang mulia, tolong ampuni kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Yang mulia. Shaofan, apakah kau benar-benar tega melakukan ini? Shaofan. Shaofan, jangan pergi, Shaofan. Daxia membutuhkanmu. Aku dan anak akan menunggumu di rumah. Setelah aku menenangkan perbatasan dan kembali, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi.